IKN. Oke? Besok berarti. Iya. Pak, soal rencana pemisahan antara Kementerian PUPR Pak, Pekerjaan Umum dan Perumahan itu nanti bagaimana Pak untuk pembagian Masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan. Dulu PU juga PU saja, kemudian dari PU dan tenaga listrik, ya kan? Kemudian Kim Praswil menjadi Kim Bangwil, kemudian jadi PU bisa dengan perumahan sendiri kan, bergabung sekarang PUPR. Sekarang kalau mau dipisah lagi perumahan rakyatnya ya nggak masalah. Jadi sesuai dengan kalau yang saya perhatikan dari statementnya Pak Hasim, Pak Prabowo, Presiden terpilih dan Ketua Satgas Perumahan, jadi kembalikan PU kepada kick-off-nya ya, sebagai core bisnis PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Nggak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi, pembina, jadi semua aturan konstruksi itu adalah di PUPR secara undang-undang. Ya, yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira nggak masalah. Pak, itu kan anggaran PUPR tahun depan 75 triliun Pak. Itu berarti nggak termasuk anggaran Kementerian Perumahan ya? Itu sudah yang belum dipisahkan. Jadi kan ada Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, ada Ditjen Perumahan. Nah, itu bisa dipisah. Tapi itu belum final. Ya, dan tergantung nanti ini badan anggaran. Nanti kan kalau ada tambahan kita juga tunggu. Karena kan kami mengusulkan 136, tapi kan tadi dibilang juga oleh Pak Hamka dari Badan Anggaran bahwa akan ada renovasi sekolah dengan 20 triliun yang dialokasikan di PU, ya, dan tahanan pangan. Jadi ada 4 tadi yang untuk program prioritas Pak Presiden terpilih. Satu, makan bergizi gratis, tahanan pangan, rumah, dan renovasi sekolah. Ya, ketahanan pangan ada 15 triliun, 7,5 ke PU, 7,5 ke Kementerian Pertanian. Itu bukan saya tadi Pak Hamka tadi yang menyampaikan sebagai anggota Badan Anggaran. Kalau yang renovasi sekolah itu besar 20 triliun akan dia menyampaikan betul dengan splitting sektornya PU. Saya belum dapat official letternya belum, tapi beliau menyampaikan. Kalau yang update PDSK Plus itu udah berapa sih Pak? Apa? Masyarakat yang menerima PDSK Plus yang pembebasan lahan PSBK Plus? Belum, masih di tim terpadu, masih dilakukan tim terpadu. Oke? Pak, satu lagi Pak, itu kan anggaran IKN dari PUPR kan hanya mengalokasikan 4 triliun Pak, sedangkan otorita mendapatkan 28 triliun Pak. Artinya pengadaan proyek nanti ada di badan otorita Pak? Dua-duanya misalnya saya usulkan, ya, untuk otorita berapa, untuk PU berapa, PU harus dialokasikan karena untuk menyelesaikan yang dikerjakan sekarang. Jadi kami koordinasi, kebetulan nggak satu orang. Jadi ini PU, ini otorita. Mana yang harus dikerjakan otorita, mana yang masih dikerjakan oleh PU. Nanti masih belum. Penyelenggaraan lelangnya dari badan otorita Pak? Nanti ya. Sisanya berarti nanti di handle-nya sama otoritas semua? Ya, kalau yang tadi ada di banyak otorita ya otorita. Pak, satu lagi Pak, izin Pak, update soal merger BUMN Karya Pak dari PUPR gimana Pak? Belum ada. Pak Menteri, izin Pak, ini mengenai program pemerintahan mendatang Pak Presiden terpilih kan rencananya ini baru direncanakan atau baru wacana mengenai pembangunan Giant Sea Wall Jakarta Gresik Pak. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Kami kalau dari PU kan sudah ada NCICD dulu, ya kan? Dari mana? Jokowi kan 40 hari mendatang akan berkantor di IKN Pak. Siapa di IKN itu sudah seperti apa sih Pak? Saya kira kalau 17 Agustusan kemarin kita sudah bisa, sekarang ini sudah lebih bisa, sudah siap. Bandara bahkan saya besok Selasa Rebo saya sudah ke sana. Mudah-mudahan sudah bisa didarati. Sekarang sudah 2.100 lebih, ya, 2.100 meter panjang landasannya.
yang dibutuhkan untuk 2.200. Nah, jadi saya kira 2.000. Sekarang sudah mudah-mudahan sore ini nanti ke malam ini sudah 2.200. Sekaligus di markanya sudah mulai dibikin 3 hari yang lalu. Teksinya juga sudah, apronnya sudah selesai. Kalau untuk perkantoran, saya kira Pak Muhadjir juga sudah rapat koordinasi di kantor Kemenko 1 2 minggu yang lalu. Jadi insya Allah kalau persiapan infrastrukturnya yang belum 100%, tapi sudah siap. Jadi misalnya perkantoran Kemenko 1, 2, 3, 4 mungkin belum semua lantai bisa dipakai, tapi dari 6 lantai itu mungkin sudah 4 lantai yang sudah bisa dipakai. Jadi memang harus bertahap menunjang pemanfaatannya. Apartemen ASN juga gitu. Sekarang sudah lebih siap 14 apartemen yang sudah 14 tower ya sudah selesai. Dan 600 hunian itu, kalau satu hunian untuk yang jomblo itu misalnya 3, jadi sudah 1.800 orang. Kalau satu keluarga bisa satu. Kalau yang sudah berkeluarga satu apartemen 3 kamar. Untuk air minum juga sudah siap. Saya kira dengan minimal kebutuhan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan juga siap. Pak, berarti bulan September ini Badan Otorita bakal menerima ASN yang bakal pindah di tahap pertama ya? Dan sama dengan penerimaan ASN secara nasional. Semua sama. Yang pindah ke IKN, maksud Pak ASN yang pindah ke IKN? Belum. Oh belum Pak? Belum ada. 1, 2 mengajukan tapi harus di-assess dulu. Ada assessment dulu. Ya. Pak, tadi kan Pak Raditya bilang Pak Jokowi bakal berangkat itu hari Kamis. Jadi Ya. itu hari apa Pak Jokowi? Beneran Kamis atau tanggal 10 Pak? Ya kalau memang yang berita terakhir Kamis, kalau undangannya untuk sidang kabinet hari Jumat. Saya baru baca tadi undangan untuk sidang kabinet paripurna Itu di IKN. di IKN. Oke? Jumat besok berarti. Iya. Pak, soal rencana pemisahan antara Kementerian PUPR Pak, Pekerjaan Umum dan Perumahan itu nanti bagaimana Pak untuk pembagian Masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan. Dulu PU juga PU saja, kemudian menjadi PU dan tenaga listrik, ya kan? Kemudian izin Pak, ini mengenai program pemerintahan mendatang Pak Presiden terpilih kan rencananya ini baru direncanakan atau baru wacana mengenai pembangunan Giant Sea Wall Jakarta Gresik Pak. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Kami kalau dari PU kan sudah ada NCICD dulu, ya kan? Dari mana itu? Dari Tangerang jadi kalau Giant Sea Wall-nya NCICD, kalau NCICD kan National Capital Integrated Coastal Development, itu dulu yang Giant Sea Wall-nya Garuda. Tapi prioritasnya adalah membangun Jakarta Utara dulu, kemudian dengan memperbaiki sistem sanitasinya. Tapi sudah ada desain untuk Giant Sea Wall-nya Jakarta. Dan itu memang bisa ibaratnya membantu untuk ibaratnya mengendalikan banjirop yang melanda pantai utara Jawa, Pak. Iya. Itu dalam rencana besarnya udah ada penjajakan belum sih Pak? Mungkin mau gayet negara mana? Kami desainnya itu sudah dengan Korea dan Jepang, Belanda. Ini juga mana dari Tangerang kayak mana tuh Giant Sea Wall kita? Giant Sea Wall dari Bekasi. Bekasi sampai Tangerang. Apa nilainya itu Pak? Hitungan antara Kira-kira 60 triliun kalau nggak salah. Kurang lebih 90 triliun. kapan akan dikerjakan Pak? Ya nanti kalau ada dengan presiden baru kan dulu harus putuskan. Tapi kami sudah siap dengan datanya, batimetri kedalaman lautnya juga kita menunjukkan kita ini juga. Pak Bas, kalau memang Giant Sea Wall ini jadi dibangun oleh pemerintahan yang baru, Pak, kira-kira infrastruktur pendamping apa lagi, Pak, agar penanganan banjirop di utara Jawa itu bisa terkendali, Pak? Sanitasi, supaya dia jangan jadi septic tank.
Dan kalau sungai itu ditampung dengan ini kan jadi kalau sanitasinya nggak bagus kan jadi sakit kan. Itu dulu jadi Giant Sea World ini sebetulnya kalau menurut NCICD, konsep NCICD ada penulisnya itu adalah environmental remediation untuk mengatasi penurunan tanah di Jakarta. Pertama menyediakan air dari Jatiluhur dan dari Tarian, kemudian stop pemanfaatan air tanah, kemudian baru bikin memperbaiki sanitasi, baru bikin jalan silang. Ini sudah ada konsep, sudah ada. Bagus. Apa? Sudah, tapi kan disiapkan. Saya nggak ada 7 atau 8. Ada asing Pak? Ada. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Nanti lagi dilusun. Bapak ikut Pak Presiden berkantor juga nggak Pak? Karena ini kan pembantu presiden. Jadi ikut ya Pak? Nah, iya kan. Ya, Bapak berangkat kapan? Oh my God. Boleh? Enggak jadi Pak saya mah. Udah lupain aja saya. Bapak tadi berangkat kapan Pak? Rabu ini. Terus nggak akan kesini lagi Pak? Oke. Pak soal yang Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.